Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Inilah rekan-rekan Dewan Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan ini kita memberi waktu kepada salah seorang rekan kita, yaitu Bapak Barcelona Penanda SPD GR, yang mana beliau ini dalam proses sebuah kegiatan, yaitu untuk guru profesi. Berkaitan dengan hal ini, pada kesekian kalinya pagi ini kita boleh dihimpunkan bersama di tempat ini, yang tentunya pada kesempatan ini kita akan bersama-sama dengan Bapak Barcelona Penanda SPD GR, yang pada kesempatan ini sesuai dengan jadwal yang berlaku dalam program beliau, kita akan mengadakan pendampingan calon guru penggerak, yang mana nanti yang akan disampaikan dengan sebuah tema, yaitu diseminasi budaya positif dalam modul aksi nyata modul 1-4. Oleh karena itu pada kesempatan ini sekiranya kita semua Dewan Guru akan turut aktif dalam sepanjang kegiatan ini, yang tentunya nanti ada saran kritik yang membangun demi terlaksananya proses kegiatan daripada program rekan kita Bapak Barcelona Penanda. Karena dengan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dan juga saya sebagai kepala sekolah, tentunya juga sangat menentukan daripada apa yang hendak akan dicapai oleh Bapak Barcelona Penanda yang saat ini sementara dalam perjuangan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini patutlah kita memanjatkan puji dan syukur di hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya kasih dan kemurahan-Nya sehingga pada kesempatan ini kita boleh lagi hadir bersama-sama di tempat ini. Selanjutnya, acara yang paling pokok dan paling inti saat ini kami serahkan kepada Bapak Barcelona Penanda. Kami silakan.
Ya, terima kasih untuk kesempatan. Selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat ya? Siang-siang masih semangat ya? Masih semangat. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Dewan Guru Siswa yang ada di SMP Negeri 1 Pamulang Barat. Jadi pertama-tama saya mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua yang sudah mendukung, yang sudah boleh hadir dalam kegiatan kali ini, dan saya sangat terima kasih juga kepada kepala sekolah yang sangat mendukung program yang kami lakukan dalam pendidikan guru penggerak. Dan saat ini kita boleh bersama-sama di ruangan ini kita akan belajar bersama. Ya, jadi di sini Bapak Ibu saya tidak menggurui, tapi kita belajar bersama. Kita belajar apa yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Oke, baik, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi perkenalan sudah ada, fasilitatornya sudah ada di depan. Oke, kita lanjut. Jadi diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Mungkin bisa diberikan tanggapan, ya, silakan Ibu. Ya, tepat sekali Bapak Ibu. Jadi memang budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah kita, apalagi di SMP Negeri 1 Pamulang Barat. Ya, contoh kecilnya yaitu budaya sopan, ya, santun, ya, saling menyapa, saling menghargai. Itu merupakan budaya positif Bapak Ibu. Ya, tepat sekali jawabannya. Kita lanjut. Jadi Bapak Ibu, pada modul 1.4 ini ada beberapa konsep inti yang kami pelajari, dan saat ini kami akan menyampaikan tentang konsep inti yang kami dapatkan di modul 1.4. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, jadi ada beberapa poin tentang konsep inti yang kami dapatkan di modul 1.4. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari inti-inti dari konsep modul 1.4. Oke, kita masuk pada yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya mau bertanya lagi. Ada istilah tentang pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kalau saya bertanya, kira-kira Bapak Ibu sekarang ini berada di posisi yang mana? Apakah di pembelajaran yang berpusat pada guru atau atau teacher center, atau pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center? Kurikulum Merdeka atau KUMER ini yang orientasinya itu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, sekarang kita dalam masa tahap untuk penyesuaian pembelajaran tersebut. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kalau ditanyakan kita berada di mana, yang pasti kita akan mengarah pada kegiatan yang berpusat pada siswa. Namun masih banyak hal yang harus kita melihat, sehingga nantinya dalam proses itu betul-betul ketika dalam 1 tahun ajaran, 2 tahun ajaran kita akan capai yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya, terima kasih. Ya, baik sekali, tepat sekali jawaban dari Bapak Kepala Sekolah. Memang kita sekarang ini harus berada di pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi atau yang berpusat pada siswa. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi memang benar Bapak Ibu, dalam paradigma baru saat ini memang kita harus belajar, kita harus bisa
melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Memang benar, dalam tahap penyesuaian tidak selamanya ketika kita mau berubah, perubahan itu harus jadi secara langsung, secara instan ya, gitu ya. Jadi kita belajar mulai dari sekarang, kita mulai melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa sedikit demi sedikit, supaya nanti kita bisa melakukan agen perubahan di sekolah kita di SMP Negeri 1 Pematang Barat. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila, saya pikir ini juga sudah tidak asing karena memang berkaitan dengan kurikulum kita saat ini, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada 6 dimensi. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Ini mungkin berkaitan dengan budaya ya, budaya di tempat kita. Kemudian bergotong royong. Kemudian kreatif. Mungkin tidak terlalu kelihatan di belakang ya. Kreatif. Kemudian bernalar kritis dan mandiri. Jadi 6 dimensi yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita. Kemudian lanjut Bapak Ibu. Ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, ini biasa yang seringkali terjadi di lingkungan sekolah kita. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, ini biasa sering terjadi. Ini biasa sering kita lakukan. Contohnya begini. Misalnya, kita sebagai guru, kita menginginkan anak itu mau berubah dari kelakuan buruknya menjadi baik. Kemudian anak itu menurutinya. Apakah itu sudah mengontrol anak kita, Bapak Ibu? Kalau misalnya kita mau menginginkan anak itu mau berubah, kemudian anak itu menurutinya, apakah guru sudah mengontrol murid agar dia mendapatkan identitas yang sukses? Kira-kira begitu Bapak Ibu. Apakah itu sudah guru sudah bisa mengontrol murid? Ya, tentu tidak Bapak Ibu ya. Tentu tidak Bapak Ibu. Kenapa tidak? Karena berkaitan dengan motivasi intrinsik, kesadaran dalam dirinya. Iya, itu ya. Jadi berkaitan dengan kesadaran diri anak itu. Walaupun kita mau menginginkan dia untuk mau berubah, tetapi kalau kesadaran dirinya belum ada, pasti di saat kita mengontrol murid itu, pasti anak itu akan berubah. Tetapi setelah kita tidak mengontrol anak itu, pasti anak itu akan melakukan kembali perbuatannya. Gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, ini juga biasa sering kita lakukan. Contohnya begini. Penguatan positif ini biasa kita lakukan dengan merayu atau memberikan bujukan kepada anak agar itu bisa berubah dari kelakuan buruknya menjadi baik. Apakah juga dengan cara seperti itu penguatan positif itu juga bisa merubah anak itu? Ya, yang pasti juga belum tentu Bapak Ibu ya, belum tentu. Mengapa? Karena kembali lagi ke kesadaran diri anak itu, kembali lagi ke motivasi intrinsik anak itu. Ya, oke. Kemudian kita lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah. Ya, biasa kalau di ilusi ini membuat rasa bersalah kebanyakan itu ibu-ibu atau ibu guru yang banyak melakukan ini kepada anak. Salah satu contohnya begini. Nah, kamu tidak rasa kasihan orang tua kamu, tiap hari pagi sampai sore dia kerja di kebun, tapi kelakuanmu seperti ini. Ya, itu merupakan contoh membuat rasa bersalah kepada anak. Apakah dengan cara itu anak bisa berubah? Apakah dengan cara membuat rasa bersalah anak itu bisa mampu menguatkan karakter? Ya, yang pasti juga belum tentu ya Bapak Ibu, belum tentu, karena kita kembali lagi dari kesadaran anak itu. Kalau memang hati nurani anak itu mau berubah, ya pasti dia berubah. Tetapi kalau tidak dari hatinya untuk berubah, maka anak itu tidak berubah. Kemudian lanjut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, tentunya kita sebagai dewan guru adalah orang yang dewasa dibandingkan siswa kita. Jadi kita berhak memaksa.
Seperti yang terjadi biasa di lingkungan sekolah kita. Kita memaksakan untuk anak itu jangan nakal, jangan berbuat hal yang tidak baik. Apakah itu juga sudah mengubah anak itu agar dia bisa berubah dari perilakunya? Ya, yang pasti juga jawabannya belum tentu ya Bapak Ibu, karena perilaku seseorang itu yang bisa mengontrol hanya dirinya sendiri. Jadi itu ya, jadi perilaku seseorang yang dapat mengontrol itu hanya dirinya sendiri. Jadi intinya di sini adalah bahwa semua apa yang kita lakukan kepada anak itu dikembalikan kepada kesadaran anak itu. Oke, kita lanjut. Masih semangat Bapak Ibu? Ya. Ya, masih semangat ya? Ya, kita lanjut. Kita lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, jadi di sini kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita lihat yang pertama. Stimulus respon mengatakan realitas kebutuhan kita sama. Apakah benar? Kebutuhan kita sama? Pasti tidak ya. Makanya kita ke teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Itu juga dengan siswa kita. Siswa juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut. Kemudian stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ya, saya pikir bertentangan ya dengan keadaan kita sekarang ini. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, kembali lagi ke poin yang pertama, bahwa kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oke, lanjut. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Saya pikir cukup susah ini ya. Kalau kita mau mengubah orang agar berpandangan. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, memang benar, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian lanjut. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau pada teori stimulus respon, pemaksaan terjadi di saat bujukan itu gagal. Ya, itu tidak bisa ya. Ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi di sini kalau misalnya anak itu berbuat kesalahan, yang pertama kita lakukan adalah mengkomunikasikan kepada anak itu. Setelah kita komunikasikan dengan anak itu dan konsensus, maksudnya di sini konsensus adalah kesepakatan. Ya, setelah kita komunikasikan dengan anak itu, kemudian kita dapatkan solusinya, maka kita buat kesepakatan dengan anak itu dengan pilihan-pilihan yang baru. Ya, seperti ini. Lanjut, model berpikir menang kalah, itu stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ya, seperti itu. Bagaimana cara kita mau menyelesaikan masalah itu atau masalah anak itu sampai dia harus menemukan solusinya sehingga dia bertanggung jawab dari masalah itu, sehingga identitasnya sukses, sehingga dia menang, tidak kalah, dia harus menang. Itu teori kontrol. Oke, kita lanjut ya. Ya, disiplin positif. Ya, disiplin positif ini sudah sering kali kita dengar ya. Yang bagaimana disiplin positif? Jadi disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dari disiplin diri ini lahirlah disiplin positif. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta mendayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Iya, seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan dari awal, bahwa motivasi intrinsik anak itu. Jadi tanpa mengharapkan imbalan, ya, tanpa mengharapkan penghargaan, ya itu ya. Jadi muncul dari hati anak itu sendiri. Oke. Sehingga tugas kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Oke, kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku. Di sini ada contoh-contoh nilai kebajikan. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Ternyata 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Kemudian dalam organisasi nilai-nilai kebajikan itu yang ada toleransi,
rasa hormat, integritas, mandiri, dan seterusnya. Sedangkan pada keterampilan hidup adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dan sebagainya. Pada nilai kebajikan ini akan lebih kita bahas sebentar pada pembentukan keyakinan kelas. Karena kita akan memakai nilai-nilai kebajikan yang ada di sini. Oke, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ya, kita masuk ke poin berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi memang benar bahwa kebutuhan dasar manusia itu sangat penting. Karena apabila kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka itu akan terjadi penyimpangan. Oke, kita lanjut. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ya, itu yang pertama. Kalau misalnya kita kaitkan dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu sering tidak kalau misalnya proses pembelajaran ada anak-anak yang sering bolos? Sering ya? Ya, itu tanpa kita sadari mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi biasanya kita sebagai guru, kita langsung, oh dia ini begini-begini, dia ini begini-begini. Padahal kita tidak menyadari bahwa di dalamnya ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi dalam proses pembelajaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kasih sayang, rasa diterima. Rasa diterima diperlukan berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini juga bisa kita kaitkan dalam proses pembelajaran. Misalnya dalam pembagian kelompok, karena tidak ada salah satu dari murid biasanya tidak mau bergabung dengan kelompok yang lain. Ada ya? Ya, itu juga mungkin dia merasa tersisih, sehingga ada juga kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi dari anak itu. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru? Ya itu. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui dan didengar. Ya, salah satu contohnya misalnya di dalam kelas ada anak-anak yang sering maju mau tampil di depan. Ya, ada ya? Iya, setiap kali disuruh dia mau tampil terus, dia terus yang mau tulis. Nah, itu kebutuhan dasarnya bahwa dia mungkin ingin sebagai pemimpin, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi ada kebutuhan dasar yang terpenuhi. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru agar bisa memenuhi kebutuhan dasar. Oke, lanjut. Kebebasan. Ya, kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kalau kita kaitkan dalam proses pembelajaran, kita mengacu pada gaya belajar. Gaya belajar anak. Gaya belajar anak itu ada 3. Yang pertama visual, auditori, dan kinestetik. Yang visual anaknya itu maunya belajar dengan penglihatan, ya. Sedangkan yang auditori maunya dengan pendengaran, dan kinestetik itu dengan gerakan. Mungkin di dalam kelas itu kita sudah menerapkan ceramah di dalam kelas. Ya, tanpa kita sadari ada anak-anak yang tidak suka karena memang gaya belajarnya mungkin kinestetik, sehingga dia tidak suka dengan model ceramah. Ya, jadi itu. Jadi bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar murid itu? Ya. Oke, kita lanjut. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ya, ini dalam kelas. Jangan juga kita terlalu tegang di dalam kelas. Biasanya itu kalau guru sudah merapat dalam kelas, jadi anaknya juga sudah tegang di dalam kelas. Jadi setidaknya kita harus bermain, kita juga harus ada humor-humor di dalam kelas supaya anak itu rileks belajarnya. Oke, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Jadi seperti yang sudah sampaikan tadi, ada 2 motivasi perilaku manusia, yaitu ekstrinsik atau dari luar dan intrinsik yang dari dalam. Ya ini, kalau misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, menghindari hukuman berarti itu dia faktor ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain itu juga masuk pada ekstrinsik atau faktor dari luar saja. Ya, sedangkan motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, itu lebih kita tanamkan motivasi intrinsik.
karena berada dari dalam konsekuensi. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ya, bisa mungkin diberikan tanggapannya? Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Memang dalam praktik pembelajaran konvensional, hukuman dan konsekuensi itu selalu beriringan. Seperti tadi disampaikan bahwa kita memberi hukuman terhadap siswa, konsekuensinya tentunya karena memang di sini saya melihat bahwa hukuman itu tidak terencana tiba-tiba, umpama dia bermain di dalam kelas mengganggu temannya, nah gurunya pasti stres, nah konsekuensinya pasti ditegur, atau paling tidak disuruh dulu berdiri di depan. Mungkin itu secara fisik itu mungkin dia tidak merasa bahwa itu menjadi sebuah hukuman, tetapi secara psikis dia malu terhadap temannya. Jadi konsekuensi itu yang dia terima. Demikian, Pak. Baik, terima kasih, tepat sekali jawabannya. Mungkin masih ada tanggapan? Oke, kita lanjut. Ya, jadi benar sekali jawabannya Pak. Jadi hukuman itu dia terjadi tidak terencana. Misalnya contohnya, kalau siswa datang terlambat, biasanya kalau kita guru siswa datang terlambat langsung, kamu lambat, silakan lari keliling lapangan. Itu secara tiba-tiba. Itu hukuman. Nah, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Murid tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia tidak tahu hukuman apa yang akan dia dapatkan. Kalau itu dia dihukum. Nah, kemudian bersifat satu arah, ya bersifat dari guru saja. Ya. Kemudian berupa hukuman fisik, ya fisik tadi seperti disuruh lari keliling lapangan. Kemudian psikis, nanti dengan kata-kata, dengan kalimat. Bisa jadi dia tersinggung dengan kalimat. Ya itu ya, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah tidak terencana. Kenapa tidak terencana? Karena konsekuensi itu atau merupakan sanksi tata tertib yang sudah kita sepakati bersama. Jadi itu konsekuensi. Jadi konsekuensi adalah suatu aturan yang sudah kita buat. Kalau dia melanggar berarti ada sanksinya, bukan hukuman, ada sanksinya. Seperti contohnya di hari Senin siswa harus memakai sepatu hitam. Biasa ada yang ya masih ada bisa dimantau, ya masih ada. Iya, terima kasih jawabannya. Jadi kita tidak perlu malu-malu Bapak Ibu ya. Jangan malu-malu mau bilang ini penghukum. Ini yang sering kali kita lakukan. Kenapa takut? Iya, tiada yang perlu takuti. Yang sering kita buat biasanya itu pagi-pagi biasanya kita suka pakai penghukum. Ya, itu yang sering terjadi di sekolah kita di SMP Negeri 1 Pamulang Barat. Saya sendiri saja ini yang sering saya lakukan, penghukum. Ya, membuat merasa bersalah. Kalau teman bisa saya jangan buat. Itu. Saya langsung masuknya di penghukum. Saya langsung hukum anak gitu. Iya. Jadi di sini kita akan belajar posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Seperti apa? Nanti kita sini mendapatkan tentang posisi kontrol guru yang manajer. Ini hal baru Bapak. Kita masuk pada keyakinan kelas. Ya, di situ ada pertanyaan Bapak Ibu tentang mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapannya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada mungkin yang bisa memberikan tanggapannya? Pak Zini, mungkin bisa berikan tanggapannya mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa Pak bisa? Ya. Yang diketahui. Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, jadi memang di sini keyakinan kelas merupakan hal yang baru ya. Saya juga nanti saya dapatkan ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, jadi kita belajar bersama-sama. Jadi yang selama ini yang kita kenal adalah peraturan kelas. Ya, atau tata tertib di kelas, atau tata tertib di sekolah. Itu yang sering kita dengar. Sekarang keyakinan kelas. Misalnya saya beri contoh Bapak Ibu. Misalnya kita pengendara motor harus memakai helm. Mengapa Bapak Ibu? Tujuannya apa? Ya, melindungi diri atau keselamatan. Kemudian yang lain masih ada? Mengikuti aturan lalu lintas.
iya mengikuti aturan lalu lintas. Jadi begini Bapak Ibu, kalau misalnya jawaban kita adalah untuk keselamatan, berarti itu keyakinan dari dalam diri kita, ya, keyakinan yang muncul dari dalam hati kita. Tetapi kalau jawaban kita menyatakan mengikuti peraturan lalu lintas, itu adalah faktor eksternal atau dari luar, sehingga bisa saja berubah. Di saat tiada supir, harus pakai helm, iya kan, seperti itu. Jadi muncul keyakinan dalam hati kita, sama seperti di sekolah atau di kelas. Jadi anak-anak itu mereka membuat suatu peraturan yang muncul dari hati mereka, ya, bukan dari peraturan kelas. Misalnya kan biasanya si Arab yang melakukan hanya biasa guru yang buat peraturan. Belum tentu anak itu bisa mengikuti peraturan itu, sehingga kita buatlah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini yang buat adalah siswa itu sendiri, dibantu oleh guru. Guru hanya memberikan atau mengakomodasi sehingga terjadinya keyakinan kelas. Oke, begitu Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar bersama-sama tentang keyakinan kelas. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah keyakinan kelas ini berlaku untuk siswa saja atau guru juga terlibat? ya, terima kasih. Sangat baik pertanyaannya. Jadi memang di sini kita hanya bukan berpatokan kepada siswa saja, tetapi kita juga sebagai guru. Ada keyakinan sekolah, tetapi kita sini bahas keyakinan kelas karena saya pikir kita sini rata-rata wali kelas ya. Ya, jadi kita angkat dulu dari hal-hal yang kecil. Setelah itu nanti mungkin ada dibuat keyakinan sekolah. Ya, itu yang muncul dari hati kita. Jadi intinya keyakinan itu yang muncul dari hati kita. Kemudian untuk pembentukan keyakinan kelas, kita tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Seperti contohnya, kalau di peraturan tidak boleh membuang sampah, itu kalimat negatif ya, tidak boleh. Nah, dalam keyakinan kelas kita rubah menjadi kalimat positif. Kalau tidak boleh membuang sampah, berarti kalimat positifnya apa? Menjaga kebersihan. Seperti itu kan. Ada pertanyaan ini. Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda dengan yang kita yakini selama ini, yaitu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini pasti sudah ada peraturan, ada larangan di situ, ada keyakinan kelas. Bagaimana menurut Bapak? Iya, keyakinan kelas Bapak. Ya, itu sama. Cuma di sini kalau peraturan kita menghindari kalimat-kalimat yang negatif. Karena kenapa? Karena di sini kita membentuk siswa, peraturan yang ada dalam kelas itu yang muncul dari hatinya, sehingga dia bisa bertanggung jawab. Karena dia yang buat peraturan itu, dia yang buat keyakinan itu. Sama seperti kita berkeyakinan kepada Tuhan, kan muncul dari hati kita. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Nanti sama kelas dan keyakinan kelas itu sama. Ya. Jadi intinya peraturan sebenarnya sama Bapak Ibu, tujuannya sama, tetapi dalam mengkalimatkannya saja. Ya, menghindari kalimat-kalimat yang positif. Kemudian kita mengambil dari kesadaran anak itu atau muncul dari dalam hati anak itu. Oke. Cek. Ya, ini ada contoh Bapak Ibu tentang keyakinan yang sudah saya buat. Kemarin saya buat di kelas 8A. Ini keyakinan kelas yang sudah ada di bagian ini. Saya buat ada 6 keyakinan. Kurang jelas ya. Yang pertama itu adalah bertanggung jawab ya. Kemudian jujur. Kemudian menjaga kebersihan. Ya, kurang jelas. Seperti itu. Jadi itu yang harus diterapkan di dalam kelas itu. Jadi anak sendiri yang harus bertanggung jawab. Oke, lanjut. Jadi ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah bersifat abstrak. Itu yang pertama. Kemudian berupa pernyataan universal secara umum ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Tuh. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau buat keyakinan kelas jangan banyak-banyak. Nanti karena terlalu banyak anak-anak sudah tidak bisa buat nanti. Jadi sedikit-sedikit saja. Kemudian lanjut sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Ya, sesuai dengan kondisi. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas. Jadi semua warga kelas harus dilibatkan dalam hal ini. Kemudian ya seperti itu Bapak Ibu. Oke, seperti itu pembuatan keyakinan kelas. Nanti kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing dan kita sebagai wali kelas. Ya, kita lanjut. Ya, segitiga restitusi. Ini mungkin materi yang terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini merupakan juga hal yang baru juga saya dapatkan
di program pendidikan guru penggerak. Jadi sangat baik Bapak Ibu diterapkan di sekolah kita di SMP 1 Pamona Barat. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi suatu proses dialog dengan anak yang dapat dilakukan secara mandiri agar anak itu bertanggung jawab. Kemudian dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada 3 tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Seperti Bu Wayan sudah paham ya, karena guru penggerak. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, kita lanjut lebih detailnya Bapak Ibu. Ini contoh untuk menstabilkan identitas. Jadi proses ini adalah berdasarkan prinsip pembuat kesalahan dalam bagian dari proses pembelajaran. Jadi contoh-contoh pertanyaan atau bentuk-bentuk contoh yang akan kita ajukan adalah ini. Berbuat salah itu wajar karena kita mau menstabilkan identitas. Jangan langsung kita tuh, nah itu salah Bapak Ibu ya. Jadi kita gali dulu apa yang menjadi masalah anak itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, jadi kita stabilkan tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu, ya. Itu kata-kata yang akan kita ajukan kepada anak ketika anak itu mendapatkan suatu masalah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Apa yang akan kita ajukan ini? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu masuk di validasi tindakan yang salah. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari itu. Nah, kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat. Seperti itu ya, untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi teori dokter bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, berarti dari dalam hati kita. Ya, kesadaran diri. Apa yang kita tanyakan? Apa keyakinan kelas kita? Itu yang harus kita terapkan di kelas kita, sehingga jika anak-anak berbuat kesalahan harus kita tanyakan apa keyakinan kelas kita. Misalnya ada saling menghargai, ya, saat menjaga kebersihan, tergantung dari kasusnya. Nah, gitu. Jadi kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama, tanyakan kembali tentang keyakinan kelas. Setelah itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan. Oke, kita lanjut. Ada contoh video saya Bapak Ibu, bisa kita lihat bersama-sama tentang penerapan segitiga restitusi. Ya, boleh kita nonton secara bersama. Thank you. Terima kasih. Thank you, the end. Pak, hubungkan sini. Dia butut. Oh, role model. Betul. Iya. Kasih sama. Inilah. Mana? Tadi Bapak bilang tadi kamu bisa tekan Di ruangan mana ini? Asmet. Itu yang ada adalah guna dan salah. Jika mana posisi kamu, juga pasti akan dalam hal yang sama. Lalu maka melakukan dari itu. Oh iya. Itu pasti kamu berbuat salah itu salah sendiri. Menurut kami, ya, baik, kalau menurut kami penting, jadi kira-kira apa yang harus dilakukan pada saat kamu sedang masak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini?
Cek 1 2. Ya. Cek ya. Jadi itu contoh Bapak Ibu, nanti bisa kita akan terapkan di sekolah kita. Sedikit demi sedikit, karena untuk berubah itu tidak mungkin langsung instan. Pasti perlu tahap ya. Ada proses, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi oke. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita tiba di saat yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu penutup, yaitu dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, sebelum mengakhiri kegiatan kita kali ini, mungkin ada refleksi yang bisa kita berikan pada kesempatan kali ini. Saya berikan kepada Bapak Ibu semua, mungkin ada refleksi dari proses kita hari ini atau proses diseminasi saat ini. Mungkin ada refleksi mungkin kepada Bapak Kepala Sekolah jika ada ya. Ya, baik, terima kasih. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak ini dalam memberikan aksi nyata dalam modul 4 ini, pendampingan contoh guru penggerak di dinasti budaya positif. Ya. Dari saya sebagai kepala sekolah menggarisbawahi dari semua materi yang disampaikan tadi itu, yaitu tentang sebuah motivasi. Ya, kita perlu pahami bahwa motivasi itu sebetulnya ada dua. Yang pertama motivasi intrinsik, itu karena disebabkan dorongan yang datangnya dari luar. Misalnya kita melakukan sesuatu karena ada janji ketika kita berprestasi. Kemudian yang kedua adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul atau yang ada dari dalam diri kita sendiri, tanpa ada sesuatu paksaan, tanpa ada sesuatu janji ini atau ada sesuatu yang kita terima, baru kita melaksanakan tugas. Ya. Jadi apa yang disampaikan tadi sangat menginspirasi kita semua dewan guru, ya, untuk mau senantiasa dalam tugas dan pekerjaan tanggung jawab kita yang ada, yang kita miliki, yang paling kuat. Apakah motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik? Ya, jangan hanya kita menuntut anak-anak itu dia harus memiliki motivasi intrinsik. Nah, sementara yang pasti dari kita guru yang paling dituntut, ya, yang pasti adalah, kalau menurut ibu-ibu motivasi apa? Sebagaimana tadi yang disampaikan, apakah motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik? Ya, kalau ekstrinsik itu yang dari luar. Ya, kita datang di sini mungkin karena kita menerima perjanjian, ada insentif, ada gaji dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita datang di sini di sekolah, yang kita datang karena siswa, ya toh? Ya, karena siswa. Mau entah ada apa, itu hal yang kedua. Nah, inilah yang sekiranya menjadi sebuah harapan bagi kita. Ya, yang paling kuat dan paling utama yang harus kita miliki itu dorongan atau motivasi kita berbuat bekerja itu justru dari dalam diri. Ya, minta maaf ini kalau yang rekan-rekan yang Nasrani ya, yang Kristen itu ada guru besar kita. Ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang bagaimana kita itu mau bisa berubahlah oleh perbaharuan budi, bukan karena dirubah oleh kepala sekolah atau dirubah oleh pengawal, tetapi dari dalam hati, yaitu intrinsik. Nah, tadi disampaikan di sini bagaimana itu adalah membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, nah itu sangat baik sekali, bukan peraturan.
Kalau peraturan itu tentu ada tingkatan-tingkatan penekanan. Tetapi kalau keyakinan, kita yakinkan anak itu di dalam kelas itu berangkat dari satu, ya, dia bertanggung jawab. Itu keyakinan. Yang kedua, dia jujur. Itu seperti tadi apa yang disampaikan oleh Talon. Nah, kalau itu adalah dalam hal ini antara guru dengan siswa, tentunya juga nanti Talon bisa juga kita reduk sama-sama. Kalau kelas, tentu di antara kepala sekolah dengan dewan guru, berarti itu keyakinan sekolah, ya, mungkin. Begitu nanti ya dalam tingkatan-tingkatannya. Keyakinan sekolah. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya yang ditampilkan Palon ini bisa kita merancang hal-hal yang baru nanti di tahun-tahun ajaran yang baru. Ya, terima kasih itu sedikit, Pak. Ya, terima kasih atas referensi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru semua yang sudah mengikuti undangan kami dalam kami melaksanakan proses diseminasi pada saat ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, masuk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Semua luar biasa ya. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Namun sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar keyakinan kelas? Belum ya. Nah, ini merupakan hal yang baru. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya beda tipis dengan peraturan di kelas. Kalau mungkin peraturan kelas sudah pernah dengar peraturan kelas? Sudah ya? Ya, peraturan di dalam kelas pasti sudah pernah dengar. Namun hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa perbedaan daripada keyakinan kelas dan peraturan kelas? Sebenarnya untuk keyakinan kelas itu kita membuat suatu kesepakatan yang diyakini dari dalam diri kita. Jadi kita akan membuat satu kesepakatan yang diyakini dari dalam diri kita, yang mana itu kalian akan bertanggung jawab melakukan hal itu dari keyakinan yang akan kita bentuk sebentar. Jadi pertama kan untuk membuat keyakinan kelas, misalnya contohnya begini, misalnya tidak boleh membuang sampah, maka kalau tidak boleh membuang sampah dalam keyakinan kelas itu kita tidak bisa memakai kata tidak boleh. Kita tidak bisa memakai kalimat dilarang. Yang ada kita memakai kalimat-kalimat yang positif. Seperti contohnya tidak boleh membuang sampah. Berarti kita membuat keyakinan kelasnya yaitu menjaga kebersihan. Misalnya contoh lain lagi. Tidak boleh menyontek. Kalau tidak boleh menyontek berarti kita rubah menjadi jujur. Ya, seperti itu ya anak-anak sekalian. Sudah paham kira-kira? Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi Pak akan membagikan kertasnya. Pak akan bagikan kertasnya. Jadi dalam keyakinan kelas ini satu siswa itu boleh memilih satu keyakinan kelas. Jadi di antara kamu semua boleh memilih satu keyakinan kelas. Nanti sebentar kita akan gabung akan ditampilkan di sini. Oke, kita paham semua? Oke, Pak akan bagikan.
Silakan ditempelkan di sini. Silakan ditempelkan di sini. Ini satu siswa satu keyakinan. Satu siswa satu keyakinan. Tempelnya di sini. Ya, silakan tempelkan. Ya, tempelkan saja. Ya. Ya, baik. Kalian sudah menentukan keyakinan kelas kita. Sekarang kita akan lihat kalau misalnya ada yang sama, berarti kita satukan saja menjadi satu keyakinan. Kita coba periksa ya. Misalnya yang pertama menjaga ketertiban, ya, jujur, menjaga kebersihan, ya, bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan. Oke, bertanggung jawab ya, berarti cukup satu ya. Oke. Konsentrasi saat menjelaskan. Konsentrasi, kemudian menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan sudah ada ya. Oke, sama. Kemudian saling menghormati, menjaga kebersihan ya, sama. Kemudian tidak boleh makan dan minum saat jam belajar ya. Oke, atau tidak boleh. Berarti apa ini? Ya, menjaga kebersihan juga kan? Ya, sama ya. Ya, kalau ketik kelas sudah ada menjaga kebersihan. Ya, sudah. Menjaga kebersihan kelas ini sama, menjaga kebersihan kelas sama. Ya, oke. Menjaga kebersihan. Sama. Menjaga kebersihan ya sama. Menjaga kebersihan ya sama. Menjaga kebersihan ya sama. Konsentrasi saat guru menjelaskan. Konsentrasi. Setelah itu bertanggung jawab. Menjaga ketertiban. Kemudian jujur, ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Kemudian saling menghormati. Itulah keyakinan kelas kita. Jadi inilah yang kita sepakati bersama ya di dalam kelas. Oke, bagaimana? Sepakat? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Ya, sepakat. Oke, pause dulu.